Udah coba apa? Udah ton gas. Perkenalkan, nama saya Milton Sihaan. NIM saya 2233 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus penjaminan kualitas perangkat lunak atau SQE pada sebuah e-commerce UMKM. Jadi fokus utama pembahasan saya hari ini adalah bagaimana mengimplementasikan standar ISO 25010 dan strategi pengujian untuk mengatasi masalah krusial pada sistem tersebut. Kita masuk ke latar belakang. Mengapa studi kasus ini penting? Saat ini digitalisasi UMKM sedang gencar dilakukan. Namun, pada kasus sistem e-commerce yang saya analisis, ditemukan masalah teknis yang sangat fatal. Ada poin masalah utama. Pertama, inakurasi finansial. Sistem sering salah menghitung dalam total harga saat ada diskon. Ini merugikan penjual dan juga kadang merugikan pembeli. Kedua, instabilitas transaksi. Pembayaran sering gagal di tengah jalan. Dan yang ketiga, masalah skalabilitas. Aplikasi melambat drastis saat banyak pengunjung. Tujuan SQ ini di sini bukan sekedar mencari bug, tapi mengubah pola pikir pengembang agar berpusat pada kualitas demi menjaga kepercayaan pengguna. Oke, kita lanjut ke slide ketiga tentang kerangka kerja kualitas ISO 25010. Untuk menyelesaikan masalah tersebut secara teratur dan terukur, saya tidak menggunakan perasaan, melainkan mengadopsi standar internasional ISO atau IEC 25010. Dari sekian banyak karakteristik, saya memprioritaskan 4 aspek. Yang pertama, functional suitability. Ini untuk menjawab masalah salah hitung harga tadi. Fungsinya harus benar atau correctness. Dan yang kedua, reliability. Sistem harus tersedia atau available dan tidak boleh crash saat transaksi. Dan ketiga, performa efisiensi. Kami menargetkan waktu respon di bawah 3 detik. Di sini ada contoh gambarnya juga. Dan yang terakhir, security. Kami menjamin data nasabah aman. Standar ini yang menjadi landasan audit saya. Kita masuk ke metodologi pengujian. Bagaimana mengujinya? Saya menggunakan pendekatan black box testing. Artinya, saya menguji fungsionalitas tanpa perlu membongkar kode program di dalamnya. Teknik spesifik yang saya gunakan adalah Boundary Value Analysis atau BVA. Saya menguji batas nilai ekstrim, misalnya input harga negatif atau 0 untuk memastikan sistem menolaknya. Kemudian equivalence partitioning, memisahkan skenario saldo cukup atau valid dan saldo kurang atau invalid. Semua ini dilakukan dalam siklus V model, mulai dari pengujian unit terkecil hingga pengujian secara utuh. Selanjutnya kita masuk ke simulasi pengujian. Di sini saya juga sudah membuat sebuah simulasi dan ini adalah contoh gambarnya.
saya merancang untuk halaman checkout, dan halaman ini adalah bisa dibilang jantung dari aplikasi e-commerce ini. Di sini saya melakukan validasi logika bisnis. Logikanya sederhana namun krusial. Subtotal di sini 150.000 ditambah ongkir 15.000 dikurangi diskon 10.000 dan hasil akhirnya wajib 155.000. Jika sistem menampilkan angka selain itu, maka pengujian gagal, dinyatakan gagal atau defect. Selain itu, saya juga memvalidasi tombol bayar. Tombol ini saya desain agar tidak bisa diklik jika pengguna belum memilih metode pembayaran untuk mencegah error data kosong. Oke, kita lanjut ke alur manajemen atau defect. Apa yang terjadi jika ditemukan bug atau cacat? Saya merancang alur manajemen defect yang ketat dengan filosofi Zero Critical Defect. Alurnya dimulai dari yang pertama itu discovery. QA menemukan bug itu adalah di bagian discovery. Dan yang kedua itu triage. Di sini menentukan prioritas. Bug pembayaran masuk ke kategori kritikal. Kemudian yang ketiga remediation. Di sini developer memperbaiki kode. Dan yang keempat itu verification. Di sini QA melakukan tes ulang. Bug kritis tidak boleh ditunda perbaikannya ke rilis berikutnya, harus diselesaikan segera. Oke, selanjutnya kita masuk ke metrik pengukuran. Di sini kita kualitas tidak bisa hanya dinilai dengan kata-kata bagus atau buruk, tapi harus dengan angka. Oleh karena itu, saya menetapkan 4 metrik keberhasilan. Yang pertama itu defect density. Kepadatan bug harus sangat rendah, di bawah 0,5/1000 baris kode. Yang kedua itu pass rate. Minimal 95% skenario tes harus lulus sebelum aplikasi dirilis. Dan yang ketiga itu MTTR. Waktu perbaikan bug kritis maksimal itu 4 jam. Dan yang keempat respon time. Kecepatan loading halaman itu maksimal 3 detik. Itu demi kenyamanan pengguna. Oke, sekarang kita masuk ke rencana peningkatan atau future improvement. Untuk jangka panjang, metode manual yang sekarang dipakai tentu tidak efisien lagi. Rekomendasi improvement saya adalah transformasi ke otomatisasi. Kita perlu menggunakan teknik otomatik untuk fitur yang berulang seperti login dan checkout. Selain itu, penerapan CI atau CD pipeline sangat disarankan agar pengujian berjalan otomatis setiap kali ada kode baru, sehingga human error bisa diminimalisir. Kesimpulan sebagai penutup, kesimpulan dari studi kasus ini adalah penerapan standar ISO 25010 terbukti mampu memetakan solusi konkret untuk masalah akurasi harga dan stabilitas sistem. Dengan strategi pengujian bertingkat yang saya paparkan tadi, resiko kerugian finansial dapat ditekan seminimalisir mungkin.
Pada akhirnya, kualitas perangkat lunak yang baik akan berbanding lurus dengan reputasi bisnis dan kepercayaan pelanggan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Jika ada salah, saya mohon maaf. Shalom, selamat siang.